Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Iwan Kurniawan. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita kali ini adalah mengenai belajar bahasa Jerman. Kita punya pembahasan lanjutan ya saat ini. Video kita ini video yang keempat ya. Silahkan Anda terus konsentrasi. Karena semakin lama, semakin banyak kosakata yang akan kita pelajari dan semakin banyak jenis kalimat ya, agar kita segera bisa berbahasa Jerman ya. Sekarang kita ikuti dulu alurnya sesuai dengan struktur kalimat atau gramatik ya. Nanti setelah kita paham gramatik, baru kita belajar berbicara. Dan kita akan banyak membaca teks-teks ya. Semakin banyak kita membaca teks ya, maka pengetahuan kosakata itu kita akan terus bertambah sehingga kita akan dengan mudah berbicara, bisa menguasai bahasa Jerman secara lisan. Memang mungkin awal-awal kita mungkin untuk berbicara secara lisan kemungkinan kita agak kaku, tetapi tenang saja, kita ikuti prosesnya ya. Nanti setelah lama kelamaan kita akan mampu meniru teks yang kita baca, dan setelah itu kita bisa berpraktik ya. Anda bisa berpraktik dengan orang-orang Jerman, terutama bagi Anda yang pemandu wisata ataupun mereka yang ingin menjadi pemandu wisata atau sopir-sopir pariwisata dan kalian juga para siswa-siswa yang belajar bahasa Jerman ataupun mahasiswa ya. Silahkan simak aja, ikuti ini karena kita membahas pelajaran kita di sini adalah secara detail ya. Oke, kita mulai. Kita lihat. Saya akan memulai dengan pengulangan pembahasan yang dulu ya, karena waktu itu saya sempat merasa tidak puas setelah saya koreksi mengenai pembahasan saya, karena ada hal prinsip yang saya terlewatkan atau tidak saya tulis atau mungkin salah tulis ya. Jadi saya ulangi sedikit mengenai pembahasan di Abschnitt 1 Teil 3 kemarin. Makanya di sini kita tulis Wiederholung ya. Wiederholung itu pengulangan ya. Jadi ikuti saja, mudah-mudahan ini tidak membuat kita semakin keliru. Jadi agar kita tetap memegang prinsip tata bahasa yang diterapkan dalam penguasaan bahasa Jerman ya. Kita lihat sekarang di sini, lihat halamannya ya. Seperti das sein ya, atau masalah to be kemarin yang artinya adalah dalam bahasa Indonesia. Jadi kita bahas ulang sedikit ya, sedikit saja agar kita tidak salah memahami, karena seperti yang saya katakan tadi, saya kemarin sedikit kurang puas karena saya merasa ada sesuatu yang kurang ya. Ada yang kurang saya tulis di sana, jadi saya ulangi sedikit ya. Coba kita lihat ini mengenai personal pronomennya ya. Kemarin saya kurang saya tulis ich bin ya, kemudian du bist ya, ist ya, ada dia laki-laki ya. Ich itu saya, ich bin, du bist ya, kamu ya, ist ya, dia, kemudian es ist ya, dia adalah untuk kata benda yang memiliki artikel das ya, atau neutral ya. Untuk kata ganti kata benda juga yang laki-laki ya, maskulin ya. S adalah neutral ya, untuk kata benda. Kemudian sie adalah untuk dia, perempuan ya. Jadi SZ itu bisa dipakai juga untuk benda. Bukan hanya untuk manusia, untuk laki-laki, Z untuk perempuan, dan khususnya S ini karena yang ada adalah untuk kata benda. Jadi SZ bisa dipakai untuk manusia, sedangkan untuk kata bendanya hanya S di sini, S atau ketiga-tiganya. Ya. S tidak bisa dipakai untuk manusia ya. Jadi seperti itu, kemarin ada yang kurang, jadi ada yang kurang jelas ya. Selanjutnya wir sind ya. Kemudian ihr seid ya, kalian ya. Kemudian sie sind ya.
Anda, ya, karena di sini ada tulisan huruf S besar, ya. Jadi kini kita harus perhatikan kalau Z yang artinya Anda, yang Zainnya adalah Zin di sini, itu artinya Anda. Dia meskipun dia ditulis di tengah kalimat, kita harus menggunakan hurufnya besar untuk membedakan, ya. Jadi seperti itu kaedahnya. Kemudian selanjutnya Z. Z ini adalah mereka, ya. Ini kalau dia berada di awal kalimat, tentunya kita harus menulisnya dengan Z atau S huruf besar. Sedangkan kalau dia berada di tengah, kita harus menulis S-nya huruf kecil di tengah kalimat, ya. Ya, jadi di sini kita ada melihat 3 Z, ya. Z untuk Anda, Z untuk mereka, sedangkan Z untuk dia perempuan, ya. Jadi tentu saja nanti seiring dengan seberapa lama kita menguasai atau belajar bahasa Jerman, kita tentunya akan bisa membedakan yang mana untuk Z nanti tergantung konteks kalimat atau tergantung situasi saat kita sedang menggunakan bahasa itu atau sesuai dengan sikon, ya, kita akan otomatis bisa memahami apakah Z Anda, Zin, ya, apakah Z di mereka, Zin, ataukah Z dia perempuan, ya. Nah, dalam hal ini tentu kita bisa kenali dengan Zainnya ini, dengan tubinya. Kalau Z perempuan karena dia itu satu, ya. Bisa saja nanti di dalam kalimat seperti ini ada Z dan bisa saja dia itu perempuan atau dia itu atau mereka ada salah satunya. Nah, jadi nanti kita akan sepanjang selama kita artinya kalau kita sudah lama menggeluti bahasa Jerman ini kita tentunya akan bisa membedakan kelak, gitu kan. Jadi sekali lagi ich bin, du bist, er ist, es ist, sie ist, ya. Kemudian wir sind, ihr seid, ya. Sie sind, sie sind, ya. Jadi hal sama bacaannya 3 Z di sini, ya. Jadi Zain ini termasuk kata kerja yang disebut dengan kata kerja tidak beraturan, ya. Kata kerja tidak beraturan karena setelah dia bertemu dengan subjek, kata kerja ini akan berubah-ubah sesuai dengan subjek yang diikutinya, ya. Jadi das Verb sein ist unregelmäßig, ya. Das Sein adalah termasuk das Verb, itu kata kerja tidak beraturan. Ya, jadi demikian maksud saya. Kemarin sempat ada kurang, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memperbaiki bagi Anda yang baru mengikuti sekarang, pegang yang di sini. Dan tetapi untuk bagi Anda yang mau mempelajari dari awal, alangkah bagusnya kalau memulai dari video pertama. Silahkan kembali ke video pertama dulu. Ikuti secara urut, ya. Dan jika Anda tidak memahami atau kurang memahami, silahkan komen di sana, nanti akan saya jawab. Ataukah di sini juga bisa ada komen, ya. Silahkan kasih masukan seperti apa seharusnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, atau bagi Anda yang pernah belajar bahasa Jerman kemudian jarang-jarang membuka buku, barangkali ini juga bermanfaat, ya, untuk refreshing, ya, untuk kembali mengingat-ingat seperti apa sih gramatik bahasa Jerman itu, ya. Ya, demikian pengulangan yang untuk sedikit mengenai pembahasan yang kemarin, ya, mengenai das Sein ini, ya. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan kita yang sebenarnya, ya, adalah ini. Kita sudah berada di bagian keempat, ya. Deutsch für euch lernt ihr hier Deutsch kostenlos, Abschnitt 1, Teil 4, das Verb kata kerja Präsenz, ya. Präsenz, ya, itu dalam arti kata kerja bentuk sekarang, ya. Jadi ada kata kerja lampu, kata kerja saat sekarang, kata kerja nanti di masa depannya. Ada semua, tapi kita harus pelan-pelan mengikuti dulu alurnya agar kita bisa memahami sedikit demi sedikit secara runtun. Jadi tidak lompat-lompat, ya, karena tentu yang antara pelajaran satu dan yang lainnya semua ada kaitannya. Jadi tidak membuat Anda bingung, ya. Baik, kita teruskan pelajaran kita.
Abschnitt 1 Teil 4, das Verb Presens, ya. Kita teliti dulu, kita telaah dulu ada beberapa teks, ya. Jadi kita akan membahasnya nanti. Kita telaah semua teks ini, dan sambil meneliti lagi, menelaah ya apa yang ada di sana. Di sini ada di setiap kalimat itu saya tulis tebal ya, berarti itu sangat penting ya, ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari ya. Ya, khususnya untuk kata kerjanya dalam hal ini seperti apa konjugasinya dan sebagainya ya. Oke, tekste ya, tekste bacaan ya. Richard und Peter kommen. Sie sagen, wir arbeiten viel. Arbeiten Sie auch viel, Herr Müller? Ya. Richard dan Peter datang. Ya. Nah, di sini ada konjugasi kalimatnya kommen. Ya. Peter, Richard, ya. Dua orang ya. Berarti ini kalau misalnya kita ganti dengan kalimat lain, kata ganti tentu kita akan menggunakan Sie. Ya. Misalnya Richard und Peter kommen, kita bisa ganti dengan Sie kommen. Ya. Jadi konjugasinya en seperti ini. Nah, di depannya juga ada kalimat Sie sagen, berarti mereka. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau Sie ini yang berarti mereka berada di awal kalimat, tentunya akan kita menulisnya dengan huruf besar. Sie sagen. Konjugasinya adalah en, ya, seperti kaidah yang kita pelajari tadi. Ya. Sie sagen, wir arbeiten viel. Wir arbeiten viel. Wir arbeiten. Konjugasinya adalah en. Viel. Wir arbeiten viel. Kami bekerja banyak. Ya. Entahlah apakah bekerja ini dalam hal ini maksudnya belajar. Ya. Yang jelas kami melakukan usaha banyak ya untuk mencapai sesuatu. Arbeiten, bekerja. Sesungguhnya artinya adalah bekerja, arbeiten ini. Sebenarnya kita bisa juga mengganti dengan kata lain, misalnya lernen. Ya. Wir lernen viel. Wir lernen viel. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya, wir arbeiten viel. Arbeiten Sie auch viel, Herr Müller? Ja. Arbeiten Sie auch viel, Herr Müller? Ya. Nah, di sini ada kasus yang sempat saya sebut tadi, kalau Sie yang berarti Anda, itu kalau di tengah kalimat dia akan tetap ditulis dengan huruf besar S besar ya, huruf S besar. Karena ini adalah fungsinya sebagai bentuk penghormatan ya. Jadi makanya di sini ada ditulis Herr Müller. Setiap orang kalau di Jerman disebut dengan nama belakangnya, maka kita artinya menunjukkan penghormatan kepada mereka. Maka itu di sini dia menggunakan Sie. Ya. Misalnya Anda dengan guru, Anda dengan katakanlah orang lain yang belum Anda kenal, tentunya kita harus menghormati mereka. Tidak bisa kita harus menggunakan kata du misalnya ya. Jadi dalam hal ini kenapa harus digunakan dengan Sie di sini? Karena di sini ada Herr Müller. Berarti dia menghormati Herr Müller, Anda. Begitu ya. Jadi Richard und Peter kommen. Sie sagen, wir arbeiten viel. Arbeiten Sie auch viel, Herr Müller? Ya. Apakah Anda juga bekerja banyak, Mr. Müller? Ya. Herr itu adalah Mr. Müller. Ya. Mr. Müller. Ya. Oke, selanjutnya Herr Müller antwortet. Herr Müller antwortet. Ya, ja, aber ihr arbeitet viel und lernt langsam. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Herr Müller di sini, ya, Herr Müller kalau kita ganti dengan kata ganti, karena Herr Müller ini adalah laki-laki, maka kita akan menggantinya dengan ya, antwortet. Ya. Herr Müller antwortet atau antwortet. Ja. Ja, aber ihr arbeitet viel und lernt langsam. Ya, ya, tetapi Anda bekerja banyak dan belajarnya lambat. Ya. Ihr adalah kalian. Ya, maksudnya kalian bukan Anda ya.
Ya, aber ihr arbeitet, kalian bekerja banyak. Katakanlah sekarang antara guru dengan anak muridnya, bolehlah dia menggunakan ihr. Tetapi kadang orang juga antara guru dan murid, kadang-kadang Pak Guru atau dosen juga harus menggunakan sie seharusnya ya. Jadi sebaiknya menggunakan sie karena mereka belum kenal dan mahasiswa pun mereka sudah menjadi orang-orang yang dewasa, jadi patut juga dihormati kalau kita belum kenal ya. Jadi kalau kita menggunakan Herr ya, Herr Müller ya, atau Herr Peter Karlis misalnya gitu ya. Jadi ya, aber ihr arbeitet viel und lernt langsam ya. Kalian tetapi kalian bekerja banyak dan lernt dan belajar pelan ya, lambat ya. Bekerja sekali lagi dalam hal ini mungkin giat sekali dalam banyak hal, misalnya mengerjakan pekerjaan rumah ataupun juga belajar, mungkin itu yang dimaksud. Padahal sebenarnya arbeitet itu adalah bekerja, bisa bekerja untuk mencari uang ya dan sebagainya. Lernt langsam. Kalau ini jelas lernt langsam ya. Oke, selanjutnya lernst du Deutsch, Anton? Ya. Lernst du Deutsch, Anton? Arbeitest du viel? Ja, ich lerne Deutsch und arbeite viel. Ya. Jadi, sekali lagi saya ingin jelaskan di atas ini karena kasusnya sama dengan yang di bawah. Misalnya, aber ihr arbeitet viel und lernt langsam. Dan di sini juga, ja, ich lerne Deutsch und arbeite viel. Ya. Kenapa saya bilang ini satu hal yang perlu saya jelaskan juga. Misalnya, aber ihr arbeitet viel und lernt langsam. Ini seolah-olah di kalimat kedua setelah und, setelah dan ini, tidak ada subjeknya, ya, tidak ada pelakunya. Ya. Tetapi ini maksudnya adalah ihr, ya. Jadi bisa dihilangkan ir-nya untuk menghemat kata-kata kita. Jadi kita hilangkan aja ir-nya. Jadi kita langsung und lernt langsam. Ya. Subjeknya berada di ihr sini. Ya. Sama halnya dengan ich lerne Deutsch und arbeite viel. Karena itu di sini tulisannya lerne, akhirannya di lerne dan di arbeiten akhirannya juga gitu ya. Oke, kita baca seluruhan. Lernst du Deutsch, Anton? Arbeitest du viel? Ja, ich lerne Deutsch und arbeite viel. Jelas di sini adalah sebuah pertanyaan seperti yang sebelum-sebelumnya juga sempat juga kita bahas ya kemarin di, kalau tidak salah, di video ketiga ya. Bagaimana kalimat itu dibuat sebagai kalimat tanya ya. Di sini kalimat atau kata kerja atau verbnya ditempatkan di awal kalimat ya, sebelum subjeknya. Jadi kita hanya, kalau indikatif atau kalau kalimat berita, dia akan mengatakan du lernst Deutsch, Anton. Du lernst Deutsch ya. Tetapi di sini karena ini dibuat pertanyaan, maka kata kerja atau verbnya ditempatkan di awal kalimat. Menjadi lernst du Deutsch ya. Jadi du konjugasinya adalah st ya. Lernst du Deutsch, Anton? Selanjutnya arbeitest du viel? Sama ya. Jadi di sini arbeitest ditempatkan di awal kalimat ya. Sebelum sebelum subjeknya ya. Kemudian viel ya. Viel Anda sudah tahu artinya karena kita berkali-kali juga sering menyebutnya banyak ya. Arbeitest du viel ya. Apakah Anda bekerja banyak ya? Atau bekerja keras? Ya, ich lerne Deutsch und arbeite viel ya. Ya, saya belajar bahasa Jerman dan bekerja keras ya. Jadi ich-nya atau subjeknya berada di kalimat yang pertama, kemudian ada yang kalimat yang kedua, subjek ich dihilangkan, karena itu akhirannya dikonjugasikan atau kata kerja dikonjugasikan dengan akhiran e ya. Ya, kita lanjutkan.
Okay. Richard und Peter kommen. Sie sagen, wir arbeiten viel. Ja. Arbeiten Sie auch viel, Herr Müller? Ya. Pembahasan selanjutnya di sini lebih ke arah mengenai kosakata. Ya. Bagi Anda yang belum paham ya arti di setiap masing-masing kata bisa dilihat di sini. Richard und Peter, ada kata ganti Sie yang artinya mereka, kommen ya datang ya. Kenapa en-nya di sana? Karena itu adalah konjugasi karena adanya Sie di situ ya. Kommen datang, Sie mereka ya. Sagen mengatakan ya, wir kami, arbeiten bekerja, viel banyak. Ya, arbeiten juga muncul lagi di sini ya. Jadi bekerja, Sie bisa Anda ya. Arbeiten Sie ya untuk Sie yang kedua artinya Anda, auf sama dengan juga, kemudian viel ada di sana. Di sini ada dua viel-nya. Di sini ada viel juga artinya banyak. Herr Müller itu artinya Mr. Müller ya. Ya, selanjutnya Herr Müller antwortet, ja, aber ihr arbeitet viel und lernt langsam. Herr Müller, kata gantinya menjadi kemudian antwortet menjawab, ya adalah ya, menurut bahasa Indonesia, aber tetapi ihr, kalian, arbeitet bekerja, viel banyak. Ya. Und dan lernt belajar langsam, lambat. Ya. Jadi, ini adalah untuk penambahan kosakata. Jadi semakin sering kita mendengar kata-kata ini, Anda akan semakin paham, semakin terpatri, semakin terus ingat di kepala ya. Jadi jangan malas ya. Kalau memang belajar bahasa Jerman tentunya luangkan waktu caranya. Jadi kita merelakan waktu kita mungkin ya paling tidak 1 jam setiap kali pertemuan menonton video ini, dan kita akan ikhlas menggunakan waktu itu untuk sesuatu hal yang baru, untuk belajar sesuatu hal yang baru. Dan belajar sesuatu hal yang baru juga menambah pengalaman hidup itu lebih menarik juga ya. Oke, selanjutnya, du lernst du Deutsch, Anton? Arbeitest du viel? Ja, ich lerne Deutsch und arbeite viel ya. Lernst belajar, du kamu, Deutsch itu bahasa Jerman, arbeitest bekerja, ya. Ya itu adalah ya, ich adalah saya, lerne itu belajar ya. Oke, kita akan membahas gramatiknya ya. Jadi di sini juga sebenarnya pengulangan ya dari yang kemarin-kemarin. Jadi semakin sering kita mengulang, tentunya ini adalah semakin baik ya buat Anda ya. Ada semakin paham ya. Dan sekali lagi kalau Anda merasa kurang paham ya, tolong diulang lagi video ini atau kasih saya komentar di bawahnya, dan nanti akan saya jawab di video-video selanjutnya secara langsung seperti ini live ya. Saya akan jawab menjadikan bahan untuk pelajaran berikutnya, dan satu orang bertanya tentunya akan berguna bagi banyak orang ya. Kita akan lihat konjugasi fragen ya, karena kita di sini berbicara masalah verb ya, atau kata kerja dalam bentuk presence ya. Kata kerja dalam bentuk sekarang. Fragen bertanya ya, fragen ya. Kita lihat ich frage ya, akhirannya ya. Ich frage. Kemudian du fragst ya. Akhirannya st, seperti yang pernah saya utarakan ya. Kita usahakan agar semua kata yang kita baca itu kedengaran hurufnya. Misalnya dalam hal ini, du fragst, ya. Du fragst, ya. Es, sie, fragt, ya. Dia laki-laki, dia perempuan, ya. Fragt, ya. Ada T di sana. Wir fragen, ya. Wir fragen, ya. Ihr fragt. Ihr fragt. Ya. Sie, ada dua sie mereka dan sie Anda. Ya. Menjadi sie fragen. Ya. Sie fragen. Ya. Ya, untuk singkatannya tentu ada yang kembali saya tayangkan di sini.
Ada dulu saat pertama kali belajar bahasa Jerman, guru saya pernah memberikan rumus ya agar kita mudah menghafal endung dari konjugasi-konjugasi ini. Beliau mengatakan S dari atas dia baca ke bawah menjadi S ten ten ya. Jadi untuk memudahkan mempelajari, dan ini harus ingat urut-urutannya biar S ten ten-nya ini tidak keliru saat kita mencoba mengkonjugasikan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk kata-kata yang lain tentunya dikonjugasikan sama ya dengan kata fragen di sini. Misalnya gehen ya artinya pergi ya. Ich gehe, du gehst ya. Er geht ya, wir gehen ya, ihr geht ya. Sie gehen ya. Saya pergi, kamu pergi, dia pergi, baik dia laki-laki atau perempuan, kemudian kami pergi, kalian pergi, Anda pergi atau mereka pergi. Nah, seperti itu. Kemudian lernen ya. Lernen. Ich lerne, du lernst ya. Er lernt, wir lernen ya. Ihr lernt ya. Sie lernen ya. Liegen. Ich liege itu artinya terletak. Ich liege auf dem Bett. Misalnya saya tergeletak di atas tempat tidur. Ya. Ich liege auf dem Bett, gitu ya. Ich liege, du liegst, ya. Er liegt, wir liegen, ya. Ihr liegt, ya. Sie liegen, ya. Kommen. Ich komme, du kommst, er kommt, wir kommen, ihr kommt, ya. Sie kommen. Sagen. Ich sage, du sagst, er sagt, ya. Wir sagen, ihr sagt, ya. Sie sagen. Gehen, ya. Ya, gehen ada dua di sini ya. Jadi gehen ini sudah di atas ya, kita lewati ya. Sudah kita bahas selama itu. Ya, seperti itu untuk verb present yang untuk kata jenis-jenis fragen, jenis kata yang seirama dengan fragen ya. Karena kita akan pelajari lagi jenis kata kerja yang lain ya. Misalnya sekarang antworten ya. Antworten ini sebuah kata kerja yang ada T-nya sebelum EN ya. Antworten masih banyak, ada lagi atau beberapa lagi yang sama seperti ini, ada T-nya sebelum EN. Jika akhiran stamnya, ini disebut dengan akhiran stamnya adalah T, maka konjugasinya seperti ini. Ya. Ich antworte. Sekilas tidak ada perbedaan ya dari kata kerja sebelumnya ya. Kemudian du antwortest. Nah, di sini ini ya. Di sini perbedaannya ya. Jadi di sini harus ditambah dengan es ya. Es ya. Kalau yang stamnya tidak berakhiran T, dia akan hanya ditambah dengan ST ya. Coba lihat kita selanjutnya. Juga begitu ya. Sie antwortet. Atau sie antwortet. Dia laki-laki atau dia perempuan. Antwortet ya. Jadi ET sana. Wir antworten. Ihr antwortet. Sie antworten ya. Jadi perbedaannya kalau tidak salah hanya terletak di antara du dan saja, karena EST, karena ET di sini ditambahkan itu aja. Kemudian juga di ear ya. Yang lainnya sama. Jadi perbedaan itu hanya berada di 3 kolom ini aja ya. Jadi du antwortet, antwortet,
ihr antwortet. Ya. Jadi ditambahkan et ya di sana, tidak, karena kalau ditambahkan cuma st di sana tidak akan ada bunyi ya. Jadi akan sulit ya. Jadi singkatannya ya tidak ada beda ya, seperti yang tadi estet eneten ya, estet eneten kalau kita mencoba untuk memudahkan diri kita untuk mempelajari. Tapi dipelajari aja satu-satu seperti ini. Kalau akhirannya adalah seperti itu. Satu kata kerja yang mirip seperti antworten adalah arbeiten. Ya. Kita sudah melihat juga bagaimana konjugasi kata kerja arbeiten di sini ya. Sebelum di contoh-contoh kata-kata sebelumnya kita sudah lihat ya. Jadi kita coba lagi mengkonjugasikan ya. Arbeiten menjadi ich arbeite, du arbeitest ya. Er arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Seperti itu ya. Jadi ini adalah sebuah prinsip ya, kalau kita bagaimana mengkonjugasikan sebuah kata kerja beraturan dalam bahasa Jerman ya. Ini adalah dasar dari pembentukan sebuah kalimat ya. Dan semakin sering kita membaca teks ya, maka kita akan semakin paham, semakin hafal, lama-lama Anda akan otomatis mengkonjugasikan sesuai dengan aturan tata bahasa yang dipakai dalam bahasa Jerman ya. Contoh-contoh lagi ya, kita berikan contoh-contoh. Richard und Peter kommen aus England. Ja. Kommen. Sie kommen aus England. Ja. Jadi sie lernen hier Deutsch. Ja. Kemudian ich frage Richard Robertson und Peter Carlis. Kommen Sie aus Spanien? Ja. Kommen Sie aus Spanien? Ya. Jadi kita lihat konjugasinya lagi, sekali lagi dari Richard und Peter di sini adalah akhirannya en, ya karena dia ya, ada dua orang ya. Kemudian di kalimat kedua ada kata ganti sie sebagai ganti dari dua orang ini, lernen hier Deutsch ya. Dia menggunakan konjugasi dengan akhiran en ya. Kemudian ich frage Richard Robertson und Peter Carlis ya. Saya bertanya kepada Richard Robertson, Peter Carlis ya. Jadi di sini disebut nama belakang dari seseorang ya. Dalam hal ini Richard Robertson sama Peter Carlis, ini dua orang ya. Jadi jika ditulis dengan nama belakangnya berarti ini dihormati karena sebagai orang asing ataukah meskipun mereka murid, tetapi mereka sudah dewasa, murid dalam arti mungkin mahasiswa, sudah umur 18 tahun, ya. Jadi tentu dengan menulis kata nama family-nya, familienname di belakang ini berarti kita menghormati orang tersebut, ya. Makanya di sini, karena itu di sini common dikonjugasikan dengan en karena dia menggunakan z. Ditulis di tengah tetapi tetap menggunakan huruf besar. Itu berarti artinya adalah Anda ya. Kommen Sie aus Spanien ya. Ini adalah kalimat pertanyaan. Kommen Sie aus Spanien? Ich frage Richard Robertson und Peter Carlis. Kommen Sie aus Spanien? Ya. Selanjutnya, nein, wir kommen aus England ya. Wir kommen nicht aus Spanien ya. Tidak, kami datang dari England atau artinya kami berasal dari England ya. Wir kommen en ya, aus England. Wir kommen en, nicht aus Spanien ya. Ini adalah kalimat negasi ya. Artinya dia tidak datang, bukan berasal dari Spanyol ya. Ich frage Anton Breger ya. Ich frage konjugasinya dengan karena ich ya. Anton Breger sama kasusnya dengan yang tadi. Di sini tertulis nama familinya, nama orang, nama keluarganya, berarti
dia menghormati orang ini, ya. Saya berarti saya menghormati Anton Brega sebagai orang asing atau sebagai orang dewasa, maka saya menggunakan kata ganti Sie, Anda. Gehen Sie hier in die Schule? Gehen Sie hier in die Schule? Nah, Schule ini juga pengertiannya adalah sekolah, ya. Sekolah dalam arti mungkin dari SD, SMP, SMA di kita, ya. Jadi mereka masih tergolong misalnya umur di bawah 18 tahun atau mungkin 16 tahun. Ya, masih tergolong remaja, ya, umur sweet 17 misalnya, ya. Tetapi meskipun demikian, dia ditulis dengan nama keluarganya dan menggunakan kata penghormatan Sie di sini, Anda. Gehen Sie hier in die Schule? Ya. Apakah Anda sekolah di sini? Apakah Anda pergi sekolah di sini? Nah, seperti itu kira-kira. Ja, ich lerne hier Deutsch und ich lerne hier Deutsch, ich gehe in die Schule und arbeite viel. Ya, saya belajar di sini bahasa Jerman. Ich gehe in die Schule und arbeite viel. Saya pergi ke sekolah dan bekerja banyak. Ya. Anton fragt, ya. Anton bertanya und Richard antwortet. Ya. Jadi ini adalah konjugasi kalimat yang tadi sudah kita pelajari. Anton fragt, ya, adalah jadi kata gantinya di sini. Fragt, ya. Kemudian Richard antwortet. Ada ET di sini karena stam kata kerja atau verbnya diakhiri dengan T. Ya. Kommt ihr aus England? Ya. Kommt ihr aus England? Arbeitet ihr oft zusammen? Ya. Apakah Anda berasal dari England? Apakah Anda datang dari England, dari Inggris? Ya. Apakah Anda bekerja bersama-sama? Apakah Anda bekerja bersama-sama, bekerja sama? Ya. Arbeitet ihr oft zusammen? Ja? Ja, aber Peter arbeitet nicht viel. Er lernt schnell. Ya, ya, tapi Peter bekerja tidak banyak. Ya. Dia belajarnya cepat. Ya. Dia belajarnya cepat. Oke, ini hanya pengulangan aja berarti seringkali kita lihat konjugasi yang sama. Richard, du arbeitest viel. Aber du lernst langsam. Ya. Kita lihat konjugasi kata kerja yang dicetak tebal, ya, dan subjeknya juga dicetak tebal, ya. Jadi untuk Anda perhatikan seperti itu adalah bentuk kalimat dalam bahasa Jerman. Ya. Ich frage und du antwortest. Ya. Ich frage und du antwortest. Die Schüler fragen und der Lehrer antwortet. Ya. Die Schüler fragen. Nah, die Schüler ini adalah jamak, ya. Dari mana kita tahu? Karena di sini ada di. Seharusnya kalau dia tunggal, dia akan menjadi der Schüler, ya. Sedangkan di sini ada di, maka ini adalah jamak. Bisa kata gantinya adalah sie, mereka fragen. Ya, dari konjugasi kata kerja ini kita tahu kalau ini adalah jamak, ya. Di Schüler, pelajar-pelajar itu atau siswa-siswa itu bertanya, und der Lehrer antwortet. Ya. Dan Pak Guru menjawab. Der Lehrer antwortet. Er antwortet. Kalau kita ganti dengan kata ganti maka akan berbunyi er antwortet. Ya. Dia menjawab. Ya. Ich frage und du antwortet. Saya bertanya dan Anda menjawab. Die Schüler fragen und der Lehrer antwortet. Siswa-siswa bertanya dan Pak Guru menjawab. Ya, seperti itu pelajaran kita malam ini. Mudah-mudahan ini semakin membuka cakrawala bagaimana kaidah bahasa Jerman. Kita sudah berada di video keempat, ya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan banyak pengetahuan, mendapatkan banyak kemajuan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, untuk Anda, untuk kita semua, ya. Dan tetap semangat untuk tetap belajar berbahasa Jerman, karena bahasa Jerman adalah bahasa yang penting
bagi Anda yang akan persiapan untuk pergi studi di Jerman juga adalah sangat baik ya untuk memahami bahasa Jerman ya sebagai persiapan ya, karena tentunya kalaupun mungkin Anda di sana menggunakan bahasa Inggris ya, kemungkinan ada akan kesulitan karena tidak semua orang Jerman pandai berbahasa Inggris ya. Jadi terima kasih atas perhatian Anda ya. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Deutsch für euch, lernt ihr hier Deutsch kostenlos. Terima kasih, vielen Dank für die Unterstützung. Terima kasih atas dukungan Anda, support Anda. Jangan lupa subscribe ya, karena ini akan menambah semangat saya untuk terus mengupload video-video berikutnya. Jangan lupa komen kalau ada hal-hal yang tidak jelas, like dia dan share ya. Siapa tahu ada saudara, teman dan sebagainya yang punya minat yang sama dan mereka membutuhkan tempat untuk belajar bahasa yang penting ini ya. Bahasa Jerman itu juga bahasa yang indah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.